Halo guys, welcome back to our channel Jobber Recommendation. Dan kali ini kami akan membahas tentang Korea Selatan dan Korea Utara, konflik di antara mereka dan akhirnya apa yang terjadi sistem pemerintahan mereka saat ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, share video ini ya. Jangan lupa, intinya kalau Anda berkenan, tolong subscribe lah. 200 orang sudah subscribe. Anda belum. Malang sekali di Anda. Nah, ayo kita mulai saja videonya. Baiklah. Kalau kita membicarakan tentang korup dan korsel, apa yang Anda pikirkan? Perang, konflik, tidak damai ya. Iya. Semua ini diawali dari konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Pada Perang Dunia II kalau tidak salah. Tanah Korea adalah tanah yang kosong bekas jajahan Jepang ya. Benar. Setelah Korea udah berhasil mengusir Jepang, Amerika dan Uni Soviet berebut. Jadi berabad-abad yang lalu itu Korea Selatan dan Korea Utara itu disebut semenanjung Korea setelah udah lepas dari Jepang. Benar. Nah, belum berpisah ya. Belum berpisah. Jadi lalu semenanjung Korea ini menjadi kawasan yang kosong, bisa dibilang bagus, subur, tapi kosong, itu masalahnya. iya. Dan kawasan perdagangan yang cukup terkenal ya pada saat itu. Apalagi kekalahan Jepangnya ini di Perang Dunia II itu, tahu kan? 1 September 1939 sampai 2 September 1945. Wah, beda satu tanggal doang. Tapi tahunnya beda. Nah, jadi begitulah. Karena udah kalah Jepang, ya masuk dong Amerika Serikat sama dan Uni Soviet untuk memperebutkan wilayah ya. Di sana. Dan jadi Amerika mengambil bagian bawah, Uni Soviet bagian atas. Nah, yang di bagian bawah ini yang diambil Amerika Serikat itu dinamai Korea Selatan. Korea Selatan dan bagian Uni Soviet dinamai Korea Utara. Korea Utara. Jadi Amerika yang udah ngambil bagian selatan membantu Korea Selatan memerdekakan diri. Nah, presiden pertamanya namanya Rae Syngman. Gimana nyebutnya ya? Rae Syngman. Nah, itulah yang menduduki jabatan presiden pertama di Korea Selatan. Nah, sementara Uni Soviet memerdekakan Korea Utara dan presiden pertama Korea Utara siapa itu namanya? Kim Il Sung. Kakek dari pemimpin Korea Utara sekarang yang kita kenal pastinya. Iya. Akhirnya berpisahlah mereka. Membedakan mereka juga adalah perbedaan ideologi. Nah, Korea Selatan ini lebih ke demokratis dan Korea Utara lebih ke komunis. Nah, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, kita semua juga sudah tahu ya betapa tidak akurnya mereka. Jadi sampai sekarang pun mereka masih berperang. Nah, kadang-kadang, kamu ingat gak, Gabri? Korea Utara sama Korea Selatan sering perang gak? Sering. Iya sih, sering. Memang mereka itu kayak macam kucing dan tikus, bagaikan kucing dan tikus. Selalu gak bisa bersatu, gak bisa damai. Pasti selalu berperang. Kadang-kadang kalau kita jalan-jalan ke Korea Utara, pastinya kita akan diterima. Tapi ada beberapa wisatawan yang tidak diterima oleh Korea Utara. Apa saja itu? Coba. Wisatawan yang berasal dari Amerika Serikat, dari Korea Selatan, dan dari Jepang. Iya, benar sekali. Itulah wisatawan yang tidak diterima oleh Korea Utara karena konflik yang tadi sudah kita bahas. Ya. Nah, terakhir, tapi perang The Battle of the Koreans, tahu kan apa itu The Battle of the Koreans? Korea Utara versus Korea Selatan. Nah, ini walaupun perangnya agak selesai, tapi banyak banget korban yang dimakan. Saking ngerinya, korbannya mencapai 2,5 juta. 2,5 juta orang. Ya ampun. Itu banyak sekali jiwa-jiwa yang melayang ya. Ya. Negaranya yang konflik, rakyatnya yang menderita. Benar. Baiklah, kita masuk ke sistem pemerintahan. Jadi, Korea Utara memiliki pemerintahan dengan sistem keturunan ya. Jadi,
seperti kerajaan lah. Ya, jadi keturunan tahta dari Kim Il Sung diturunkan kepada anak sulungnya, yaitu Kim Jong Il. Ya, Kim Jong Il ya. Nah, tahta Kim Jong Il ini setelah Kim Jong Il sudah berpulang, diturunkan lagi kepada Kim Jong Un. Kim Jong Un. Dan nanti kelak saat Kim Jong Un sudah meninggal akan diturunkan kepada anak sulung dari Kim Jong Un. Nah, akan terus menerus seperti itu. Itulah dia sistem pemerintahan di Korea Utara. Jadi harusnya Kim Jong Un itu bisa disebut sebagai raja, tapi dia tidak mau, mungkin dia presiden. Karena di situ pernah saya dengar juga ada pemilihan umum. Ada pemilihan umum juga. Negara kita Indonesia tercinta ini. Tapi hanya ada satu partai ya. Hanya ada satu partai dan hanya ada satu calon yang harus dipilih. Ya Kim Jong Un. Nah, kalau begitu untuk apa dibikin pemilihan? Katanya itu untuk mengupset, untuk sebagai bentuk pendataan terhadap rakyat, melihat siapa yang sudah kabur atau siapa yang masih bertahan. Jadi yang sudah kabur ini pasti tidak mungkin mengikuti pemilihan kan. Nah, jadi bisa didata dan keluarganya bisa jadi sasarannya. Seram ya. Sampai saat ini kedua negara masih mempunyai hubungan yang sangat amat buruk sangat amat buruk satu sama lain. Kita hanya bisa berdoa dan mengharap agar perang antar Korea ini dapat segera berakhir dan kedua negara mendapat kesepakatan yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak ya. Benar, itu yang diperlukan, kesepakatan supaya damai antara dua belah pihak. Nah, kalau soal ekonomi, kehidupan masyarakat dan banyak lagi itu akan kita bahas di video part selanjutnya. Oke, akhir kata terima kasih sudah menonton dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Share, terutama harus di-subscribe dong. Ini channel Jobri Rekut Education nanti akan ada part selanjutnya. Jadi kalau kalian tidak subscribe, malah bakalan ketinggalan. Ya ampun. Ini masa mereka belum subscribe, Gabri? Mereka belum subscribe, ya ampun. 200 orang sudah subscribe, mereka belum. Ya ampun, malang sekali nasib Anda. Ayo, silakan 200 subscriber kami ini, silakan boleh deh membulan-bulani orang yang belum subscribe. Ya iyalah, harus dibulan-bulani lah orang-orang seperti itu. Masa channel pengetahuan kalah dibandingkan channel gaming? Mau jadi apa bangsa Indonesia, ya kan? Iya, benar. Iya, jadi kalau kita haruslah kalian buat Jobri Rekut Education itu menjadi channel nomor 1. Pertama, janganlah dulu. Pertama, channel pengetahuan nomor 1 di Pulau Sumatera atau minimal 3 besar di Sumatera Utara. Kalau untuk channel keseluruhan ya, channel pengetahuannya pertama di terbaik di Sumatera. Kalau sebagai channel global 3 besar di Sumatera Utara. Nanti kita akan lanjut ke kaca berikutnya sampai ke nanti Sumatera, kita ke Indonesia, ke Asia dan bahkan nanti ke dunia. Harus dong. Masa channel gaming yang punya subscriber paling banyak atau channel vlog? Ya ampun, Indonesia ini mau jadi apa? Kita harus mendukung pengetahuan, benar kan? Benar. Nah, akhir kata terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share video ini, bagikan ke teman-teman kalian supaya bangsa Indonesia ini bisa lebih maju dan lebih berpendidikan lagi. Benar. Baiklah, terima kasih sudah menonton dan salam sehat. Dan terima kasih. Sampai jumpa.